peti di stikerin itu memang idenya Aryan, vokalis Seringai. Dan silakan kasih pertanyaan aja. Iya, oke Bang. Ini kan tadi Bang Edi Kebot juga bilang katanya terakhir mau piknik gitu. Itu gimana sih Bang yang? Ya, jadi ketika mereka selesai tur di Taiwan, terus masuk ke Jepang. Jadi memang di Jepang itu kita show-nya nggak rapet ya, hanya ada 2 show dan dua-duanya di Tokyo. Jadi waktu istirahat yang pendek di Taiwan akhirnya dilanjutkan di Jepang. Sebelum show yang pertama dan menuju show yang kedua tuh ada 2 hari. Nah jadi ketika mereka sampai di sana, teman-teman Seringai ini kan kalau tur pasti sering mampir ke bar gitu ya. Karena biasanya di bar tuh selalu ada pertunjukan atau gigs dari band-band lokal yang menarik. Nah tapi si Ricky waktu itu bilang, karena Ricky memang nggak minum, dia juga nggak ngerokok, jangan ke bar mulu dong, pengen juga kita ke taman. Bagaimana nih kalau kita ke taman rame-rame 1 band? Boleh, nanti hari terakhir ya, rencananya hari Minggu gitu, setelah shoot kedua. Jadi kita mau ke Roppongi Park. Nah itu yang menjadi statement terakhir, dan ternyata ya taman yang dimaksud ya mungkin San Diego Hills ya, yang akhirnya kita semua di sini, teman-teman, keluarga, teman-teman media juga berpiknik bersama di Taman San Diego Hills, kilometer terakhirnya Ricky. Ini lagu terus yang diputar ini apakah ada maksud dan tujuannya? Iya, lagu ini lagu Landslide dari Smashing Pumpkins, dan ini memang salah satu lagu yang Ricky dalam sebuah wawancara dengan teman kami di Bali ya, Rudolf Detu, itu dia memilih lagu ini. Mungkin kalau saatnya tiba, gue mau lagu ini dimainkan di pemakaman. Jadi pemutaran lagu ini sebagai salah satu wasiat yang kami jalankan, kami penuhi atas keinginannya almarhum. Tapi statement itu udah lama ya, lebih dari 10 tahun yang lalu gitu. Karena biasanya kalau wawancara tentang lagu ya, album yang dia suka ditanya gitu. Ini lagu ini sangat menyentuh buat dia, dan dia ingin lagu ini dimainkan ketika saatnya tiba. Dia nggak bilang ini lagu harus dimainkan di pemakaman, dia cuma bilang ketika saatnya tiba, gue pengen lagu ini dimainkan. Bang, itu juga salah satu gitarnya yang dipakai terakhir kali di Jepang dibawa sampai sini gitu. Kalau untuk itu saya kurang pasti ya, tapi nanti saya konfirmasi ke teman-teman kru gitu. Gitar ini memang salah satu gitar yang dimainkan oleh Ricky di berbagai panggung. Tapi kalau dimainkan di konser terakhir di Jepang, saya nggak terlalu yakin karena saya nggak ada di lokasi kan, saya nggak ikut ke tour ini. Tapi yang pasti itu gitarnya Ricky yang selalu dimainin di berbagai macam panggung. Untuk petinya sendiri, Mas, di stiker itu ada makna tersendiri sih? Kalau peti di stikerin itu memang idenya Aryan, vokalis Seringai. Dan Aryan minta izin dengan keluarga, dengan istri gitu ya, dengan anaknya juga, untuk bagaimana kepergiannya Ricky ini juga berlalu bersama band-band favoritnya. Karena semua stiker yang ditempel itu adalah band-band yang disuka oleh Ricky gitu ya, entah itu band internasional ataupun band nasional. Dan kemarin teman-teman yang hadir melayat memberikan penghormatan terakhir juga diminta untuk membawa stiker band mereka masing-masing. Karena Ricky adalah orang yang tidak bisa dipisahkan dengan musik. Musik
adalah bagian terbesar dari hidupnya. Bersama band-band favorit ini dia tumbuh berkembang besar gitu ya. Bagaimana dia membentuk pola pikir, membentuk perspektif, melihat dunia ini, melihat kenyataan sosial gitu ya. Itu melalui musik. Jadi musik itu adalah salah satu bagian yang tidak bisa dipisahkan dari hidupnya. Makanya ketika Ricky berlalu, ya teman-teman menginginkan Ricky berlalunya bersama musik favorit band-band yang dia suka. Simbolik. Termasuk pakaian yang dia pakai di ini untuk pulangannya itu. Kalau pakaian enggak, tapi kalau sepatu dia mengenakan Vans. Karena memang Seringai adalah brand ambasadornya Vans Indonesia. Jadinya itu bukan karena kontrak ya, tapi karena memang sejak remaja teman-teman Seringai ini selalu mengenakan sepatu Vans. Dan ketika Vans tekan kontrak dengan Seringai di 2018, ya pasti suka ya, senang banget mereka. Dan itu juga nggak ada dalam wasiatnya Ricky, tapi dari teman-teman, dari keluarga yakin bahwa Ricky nggak keberatan kalau dia dimakamkan dengan Vans. Ada juga dia menggunakan bandana ya. Bandana itu dari band favoritnya juga, Suicidal Tendencies. Dan kalau jasnya enggak, jasnya memang dari keluarga ya. Oke, terima kasih. Mas, sekali lagi Mas, tuh ada sempat mau bikin yang di Jepang tribute untuk Ricky tuh. Oh ya, Itu jadi ketika show yang di hari kedua, karena ini festivalnya harusnya 4 hari, dan kita main di hari kedua. Nah ketika main di hari kedua kemudian terjadi tragedi ini. Ketika di hari kedua itu setelah Seringai tidak ada lagi band yang tampil. Padahal masih ada 4 band yang seharusnya tampil setelah Seringai. Cuma karena ada kejadian, akhirnya sepakat malam itu disudahi. Tapi kemudian di malam harinya dari pihak promotor kami di sana kita izin ke pihak Seringai dan juga ke istri. Apakah boleh melanjutkan acara festival Gekiko ini sampai hari keempat? Karena terus terang para performers yang hadir di acara festival itu dari berbagai macam negara. Ada yang dari Inggris, Italia, Brazil, dari Australia, dan dari Jepang sendiri serta Indonesia. Jadi katanya acara ini akan kami dedikasikan untuk mengenang Ricky Sihaan. Jadi kelanjutan festival ini termasuk di hari terakhir ya. Hari terakhir itu diadakan di Yokohama, di salah satu pub yang sangat kredensialnya sangat tinggi lah untuk band-band Jepang. Seringai juga pernah main di El Puente namanya tahun 2019 ketika tur pertama kami ke Jepang, dan mereka akhirnya membuatkan tribute untuk Ricky Sihaan di malam terakhir. Jadi memang atas izin keluarga juga. Oke.